Halo, berjumpa lagi dengan Kapten Anime. Yo, sebelum memulai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Halo Kapten, bagaimana kabar kalian? Mimin berharap kalian sehat selalu dan bahagia selalu pastinya. Amin. Bartolomeo Kuma adalah sosok yang menarik sekaligus juga masih misterius cuy. Sejak pertama kali kemunculannya di Ars Abaudi, sosok Bartolomeo Kuma mungkin adalah sosok yang berharga bagi kerajaan Sorbet. Atau mungkin harta karunnya cuy, seperti yang diperlihatkan dalam chapter terbaru manga One Piece kali ini. Nama Kuma kemudian kembali jadi perhatian ketika di Ars Egghead dimulai. Dalam Ars tersebut, Oda Sensei menghadirkan banyak informasi mengenai sosok Kuma. Salah satu yang menarik adalah bagaimana terungkapnya fakta bahwa Kuma merupakan ayah dari Jewelry Bonney. Di Ars ini juga, Oda akhirnya perlahan mulai mengungkapkan tentang masa lalu dari Kuma. Vegapunk juga merakit tentang pacifista terbaru, di mana jenis pacifista ini berbeda dari yang muncul sebelumnya, yaitu Mark III. Sosok Kuma dalam bentuk pacifista ini adalah salah satu senjata terkuat yang dimiliki oleh pihak Angkatan Laut. Biasanya, mereka akan menerjunkan pacifista untuk menghadapi lawan yang kuat, misalnya bajak laut dari generasi terburuk. Di Ars ini, Kuma dalam bentuk pacifista merupakan elemen penting cuy. Masih banyak teka-teki yang belum terjawab terkait koneksi Kuma dan juga para pacifista tersebut. Nah, dalam video kali ini, Mimin akan membahas mengenai sosok misterius Bartolomeo Kuma. Ciao. Yang pertama, Kuma di masa lalu. Eiichiro Oda sempat memberikan gambaran bagaimana ketika Kuma masih kecil dalam sebuah kolom SBS cuy. Dia terlihat seperti seorang budak yang sedang melakukan pekerjaannya sehari-hari. Kuma diceritakan menjadi bagian dari Shichibukai, dan kemudian dia berubah menjadi sosok pacifista, robot yang sudah tidak memiliki pikiran dan perasaan yang diciptakan oleh Vegapunk. Dalam chapter sebelumnya, kita kemudian mengetahui bagaimana Vegapunk merubah Kuma menjadi pacifista. Dalam hal ini, ada fakta yang unik cuy, yang diminta oleh Vegapunk. Dia sempat meminta Kuma untuk menggunakan kekuatannya, yaitu mengubah hal yang tidak berwujud menjadi nyata demi penelitian yang dia lakukan. Kuma pun menghadirkan isi kenangannya pada masa lalu yang kemudian tersimpan dengan rapi dan aman di Pulau Egghead. Sampai kemudian putri kesayangannya Bonney berhasil menemukan gelembung kenangan tersebut yang disimpan di laboratorium Vegapunk. Padahal Vegapunk sudah mengingatkan Bonney untuk tidak mendekatinya karena dia sudah berjanji kepada Kuma. Namun tahu sendiri kalau Bonney anak yang ngeyel cuy. Dia tetap mendekatinya dan kemudian menyentuh kenangan tersebut. Di chapter 1074, kita kemudian melihat bagaimana Bonney terhisap ke dalam kenangan masa lalu milik Kuma. Dalam chapter ini, terungkap bagaimana masa lalu Kuma ternyata sangat menyedihkan. Ketika Bonney mendekati sosok yang merupakan Kuma kecil, dia terlihat menangis dalam keadaan yang menyedihkan cuy. Kemudian muncul dua orang yang mencari Kuma dan memaksanya untuk kembali ke sebuah tempat. Menurut keduanya, jika Kuma tidak kembali maka nasib semua orang akan dalam bahaya. Di sisi lain, Kuma sendiri menolak keinginan tersebut dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa berada di tempat tersebut. Kuma beralasan jika dia tetap di sana, maka dia akan mati. Sayangnya, Oda Sensei masih belum memberikan informasi lebih lanjut terkait hal ini. Aduh, Oda ini suka sekali membuat penggemarnya penasaran cuy. Karena Bonney sudah terlempar keluar dari ingatan tersebut, Bonney sendiri bertekad untuk kemudian mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada ayahnya, dan juga siapa sebenarnya pihak yang sudah mengancam nyawa ayahnya tersebut. Bonney sudah mulai gregetan panas dingin nih cuy. Yang kedua, Kuma harta karun Sorbet. Seperti yang disebutkan Mimin sebelumnya, kita masih belum tahu siapa sebenarnya sosok yang mengincar Kuma.
Mengapa kemudian mereka menginginkan Kuma? Mengapa kemudian Kuma berhutang kepada semua orang? Dari apa yang diperlihatkan di chapter 1074 ini, ada beberapa hal yang menarik yang muncul terkait informasi masa lalu Kuma. Pertama, lokasi di mana Kuma berada kemungkinan adalah di kerajaan Sorbet. Kedua, apa yang terjadi dengan kondisi Kuma saat itu kemungkinan sama dengan apa yang terjadi kepada Kaido. Maksudnya apa ini cuy? Dalam kilas balik Kaido di Arch Wano, terungkap jika Kaido kecil sudah menjadi andalan bagi kerajaan Vodka dalam berbagai pertempuran. Sampai kemudian pihak pemerintah dunia dan angkatan laut mengetahui kekuatan dahsyat pada diri Kaido. Hal itu membuat pihak kerajaan Vodka mau menjual Kaido kepada pihak pemerintah dunia dan angkatan laut. Dan seperti yang kita ketahui, kemudian Kaido jadi subjek penelitian Vegapunk. Dia juga sering keluar masuk lab dan penjara angkatan laut karena kabur, dan dengan mudah kembali ditangkap karena lapar. Apakah ini juga yang mungkin terjadi kepada Kuma? Kerajaan Sorbet mungkin tahu jika Kuma merupakan sosok yang tidak biasa cuy. Dalam chapter 1064, terungkap jika Kuma berasal dari ras spesial, yang mana Oda Sensei masih belum membocorkan ras tersebut. Pihak pemerintah dunia mungkin tahu tentang hal ini, yang mana kemudian mereka meminta kerajaan Sorbet untuk menyerahkan Kuma dengan imbalan yang melimpah cuy. Mimin seruput kopi dulu cuy. Namun, seperti halnya Kaido juga, Kuma kemudian memutuskan untuk kabur karena dia merasa tidak betah dan nyawanya terancam cuy. Inilah alasan mengapa orang-orang di chapter 1074 dalam masa lalu Kuma memintanya untuk kembali ke sebuah tempat yang diduga adalah Marigois, tempat para kaum naga langit atau lab milik angkatan laut. Kisah masa lalu Kuma sepertinya masih akan menjadi topik utama dalam beberapa chapter ke depan cuy. Jadi kita santai dulu aja cuy. Oke, begitulah Kuma yang menjadi sosok misterius di Arch kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Tinggalkan di kolom komentar cuy. Ciao.